Jadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan background, pengalaman, keilmuan itu bisa diikat semua dengan tali Allah. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tali Allah itu? Tali Allah adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ketika ada satu perpecahan, satu pergesekan, satu perbedaan pendapat, dikembalikan kepada kitabullah wa sunnah. Ketika segala sesuatu kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, insya Allah nggak ada yang berbeda. Karena sifatnya Al-Quran dan sunnah adalah dia mengikat. Tetapi ketika kita berbicara perbedaan itu karena kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan organisasi misalnya, itu pasti bercerai-berai. Makanya salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah tujuan kita. Ini tujuannya apa? Kalau ente tujuannya kebaikan, ingat perpecahan bukan sebuah kebaikan. Makanya jangan sekali-sekali ente ambil itu. Masya Allah. Sebab kalau ente ambil berarti apa yang ente ambil itu bukan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu adalah persatuan, i'tisam tadi. Makanya perbedaan pendapat jangan diruncingkan seperti itu. Apalagi kita misalnya dalam kelompok-kelompok dakwah, dalam kelompok majelis taklim, dalam kelompok pengajian gitu. Pendapat ente ini pendapat agama atau pendapat pribadi? Itu maksudnya. Kalau pendapat agama udah ada koridornya. Tapi kalau pendapat pribadi ente jangan egois. Masya Allah. Karena apa? Kita punya ketua. Apa kata ketua, kita harus manut. Makanya sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, dia harus bijak. Misalnya dalam satu keadaan ada beberapa pendapat banyak gitu loh. Nah, ketua ini yang memilih mana pendapatnya yang bisa direalisasikan. Begitu dia milih misalnya yang cocok atau yang akan diterapkan pendapat A, B, C, D, E, harus manut. Nggak boleh yang akhirnya mengundurkan diri, keluar dari grup dan lain sebagainya. Itu nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita hidup di dalam sebuah wadah komunitas. Gitu. Itu konsekuensinya seperti itu ketika kita bergabung dalam sebuah wadah, majelis taklim, organisasi dan lain sebagainya. Konsekuensinya itu kita harus manut dengan aturan organisasi, dengan konsep kepemimpinan. Kita harus manut.